Bapak, Ibu, saudara-saudari, para frater dan suster, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Natal. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi kita yang menantikan Sang Juru Selamat. Lonceng Natal telah berdentang, Natal telah tiba. Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia menyapa kita semua dan tinggal di tengah-tengah kita. Dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Inilah tema Pesta Natal bersama kita, bersama KWI dan PGI kita tahun ini. Maka marilah kita bergegas pergi ke Bethlehem dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Sang Raja Damai, menyembah dan memuji Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka marilah kita berdiri mengiringi perarakan imam dan para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 454. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Dosa akan musnah oleh sinar sang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Lahirlah Sang Juru Selamat dalam keadaan yang sepi, damainya diri bawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ia disebut Penasihat
ajaib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat pagi semua dan selamat hari Natal. Selamat Natal. Semoga damai Natal selalu bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, pada hari raya Natal ini kita merasa satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, remaja, dan orang tua mengaturkan salam satu sama lain. Dan secara khusus kita datang menyembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapa Yusuf. Seluruh alam pun memuji Dia dengan sorak-sorai, Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudara, marilah kita hening sejenak pada awal perayaan Natal ini. Dan dengan rendah hati kita mengakui akan kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia biasa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kita siapkan puji syukur 347. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi manusia, agar dapat mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi bayi lemah, dibedung kain lampin dan dibaringkan di palungan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi bayi lemah. Engkaulah Putra Allah yang sudi lahir di kandang hewan, merendahkan diri sama seperti kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemudian kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Surgawi Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Sehingga kiranya kami semakin dapat mewartakan sukacita Natal yang boleh kami nikmati dalam perjumpaan kami dengan Yesus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang
segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah kita sekarang pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji
dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian tema pesan Natal Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Atau lebih jelasnya, pesan bersama para uskup dan para pendeta yang tergabung dalam PGI. Saudara-saudara, untuk semakin dapat memahami tema ini, saya membuat subtema yang saya juga kutip dari kitab suci. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali kalau kita mau berangkat ke sebuah tempat dan kita membayangkan ada kemacetan, ya, maka kita akan memikirkan dua jalan. Kita akan melewati jalan tol supaya perjalanan lancar dan cepat sampai di tujuan. Atau kita mencari jalan tikus, lorong-lorong yang mungkin terbebas dari kemacetan. Situasi ini sering kita alami. Ya, mungkin tadi ketika kita berangkat dari rumah, mungkin ada yang dari luar kota, ya lewat jalan tol. Ya, kalau kita di dalam kota, kalau macet, wah, kita harus mencari jalan alternatif. Pesan Natal para uskup dan para pendeta yang dikutip dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Mengajak kita untuk merenungkan bagaimana 3 orang dari timur yang disebut 3 orang Majus, dan sering kita mendengar ada orang yang mengatakan orang Majus ini adalah 3 raja. Dan ada juga yang mengatakan 3 sarjana. Ketiga orang Majus ini terdorong oleh kerinduan. Kerinduan untuk berjumpa dengan Raja Israel yang baru. Ini sesuatu yang tidak lazim.
Ya. Karena seringkali zaman dulu justru terjadi persaingan dan peperangan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Jadi sesungguhnya tidak mudah untuk membayangkan bagaimana 3 raja ini datang ke Yerusalem untuk menyembah raja orang Yahudi yang baru lahir. Agak sulit. Demikian pula kalau dikatakan 3 sarjana. Ya. Orang yang berpendidikan mau datang menyembah seorang anak yang baru lahir. Ya. Tidak hanya sekedar untuk mengunjungi. Seperti kalau ada sanak keluarga kita melahirkan, ya kita kan datang mengunjungi ibunya, mengunjungi anaknya. Saudara-saudara, ini sungguh menarik. Ya, bahwa 3 orang yang datang dari tempat yang jauh, terdorong oleh kerinduan hati mereka, mencari dan akhirnya menemukan sang bayi yang disebut sebagai raja orang Yahudi yang lahir. Saudara-saudara, menarik bahwa 3 orang Majus kesasar. Seperti kita juga sering kesasar. Ya. Kesasar di Yerusalem. Dan akhirnya datang ke istana Herodes. Bertanya, di mana kiranya raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Dan saudara-saudara, kita tahu pasti Raja Herodes tidak dapat mengerti dan tentu tidak akan dapat menerima bahwa setelah lahir seorang anak yang akan menggantikan dia. Dapatlah dibayangkan bahwa ketika mendengar berita ini, atau ketika Raja Herodes mendapat kunjungan, langsung muncul pikiran yang jahat. Pikiran untuk segera menghabisi anak yang baru lahir yang akan menggantikan dia. Pasti itu muncul dalam hati Raja Herodes. Nah, karena itu saudara-saudara, tema ini dipilih untuk mengajak kita menyadari bahwa seringkali kita harus berani mengambil sikap dalam hidup ini agar kita tidak terseret dan terjebak dalam suatu situasi yang salah. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain setelah ketika orang Majus ini datang ke Bethlehem melihat dan menyembah sang bayi. Mereka tidak kembali ke Yerusalem untuk menjumpai Raja Herodes, tetapi memilih jalan lain. Apakah yang dimaksud dengan jalan lain? Apakah yang dimaksud jalan lain? Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memilih jalan tol atau memilih jalan tikus. Tentu tidaklah sesederhana itu. Jalan lain dapat kita sederhanakan jalan pikiran. Bagaimana sih jalan pikiran Raja Herodes? Dan bagaimana jalan pikiran
3 orang Majus yang datang dari timur. Tentu saja jalan pikiran Raja Herodes dan jalan pikiran orang Majus ini bertentangan. 3 orang Majus ini datang untuk menyembah sang bayi. Tetapi Raja Herodes dapat dibayangkan dalam hati kecilnya muncul keinginan jahat untuk membunuh anak kecil ini, dan itu memang dapat kita ketahui dalam Injil Matius bahwa tidak lama sesudah itu terjadi pembunuhan anak-anak kecil di Bethlehem oleh Raja Herodes. Saudara-saudara, peristiwa Natal adalah suatu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Dan lewat peristiwa Natal kita dapat membaca jalan pikiran Tuhan. Jalan pikiran Tuhan. Dan jalan pikiran Tuhan menjadi sangat jelas bahwa Ia ingin memberikan yang terbaik kepada manusia karena kasih-Nya. Dan karena itulah Ia mengutus putranya menjadi manusia. Dalam bahasa Alkitab, Injil Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Melalui bayi Yesus, Allah datang di tengah-tengah kita. Itulah jalan pikiran Tuhan. Itulah opsi penyelamatan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, dalam rangka menyelamatkan manusia, kita dapat membaca Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan melibatkan begitu banyak orang. Dan yang dilibatkan tentu orang yang membuka hatinya, yang merindukan Tuhan. Dan kita dengarkan yang pertama-tama menyaksikan kelahiran sang bayi dari bacaan Injil tadi adalah para gembala. Dan para gembala adalah gambaran orang-orang yang sederhana. Dengan kata lain, Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang yang membuka hatinya, yang membuka dirinya. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Para gembala pergi ke Bethlehem melihat sang bayi yang telah lahir. Yang kedua yang dilibatkan Tuhan di samping Maria dan Yusuf adalah 3 orang Majus. Dan orang Majus seperti yang saya katakan tadi sesungguhnya gambaran orang yang mempunyai jabatan, gambaran orang yang berpendidikan, tetapi rendah hati. Rendah hati. Maka saudara-saudara, dalam rangka karya penyelamatan Tuhan melalui peristiwa Natal, Tuhan melibatkan siapa saja dengan 2 ketentuan. Orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Dan kita bisa terwakili entah melalui para gembala, entah melalui orang-orang Majus dari timur.
Dan juga ada orang yang terwakili oleh Raja Herodes. Maka saudara-saudara, tema ini mengajak kita untuk semakin dapat memahami jalan pikiran Tuhan. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, bukan jalan pikiran Herodes, tetapi jalan pikiran Tuhan. Itulah peristiwa Natal. Dan kalau kita sungguh memahami jalan pikiran Tuhan, maka kita akan dapat menemukan dan melakukan, mengikuti Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan dapat menikmati kedamaian dan sukacita. Saudara-saudara, 3 orang Majus dari timur berani mengambil sikap. Tidak takut mengambil sikap. Ya. Tidak takut kepada Raja Herodes. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bahwa seringkali kita harus berani mengambil sikap, sekalipun sikap kita bisa membawa resiko. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jalan pikiran Tuhan menjadi sangat jelas dalam peristiwa Natal, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan manusia dan dunia ini dengan melibatkan orang-orang yang berkehendak baik. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Demikian Yesus menjelaskan siapa dirinya. Peristiwa Natal menjadi sangat jelas dalam diri Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mengikuti Yesus, berarti kita menjadikan Dia sebagai jalan. Jalan untuk menemukan kebenaran dan kehidupan. Kehidupan tidak hanya di dunia ini, tapi juga kehidupan di akhirat. Dan dalam rangka menghubungkan tema ini dengan kebersamaan kita sebagai warga negara, kita diajak untuk merenungkan bahwa peristiwa Natal dapat juga kita wartakan dalam kehidupan kita dengan membangun jalan hidup bersama. Jalan yang akan membawa kita kepada kebenaran dan kehidupan. Dan yang dimaksud dengan kebenaran dan kehidupan tentu saja menjadi sangat konkret bahwa kita membangun kehidupan bersama di dalam masyarakat kita. Tadi malam Bapak Uskup dalam khotbahnya mengatakan, jalan lain ini tidak lain adalah Pancasila. Bahwa melalui Pancasila kita dapat bersama dengan warga masyarakat lain membangun hidup bersama. Saudara-saudara, peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Tuhan melibatkan siapa saja yang berkehendak baik untuk membangun hidup yang berkenan kepadanya. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita senantiasa menghayati tema ini dalam kebersamaan kita dengan warga masyarakat yang lain. Bahwa jika kita bergandengan tangan dengan masyarakat yang lain, maka kita akan dapat membangun hidup bersama, dan di sanalah kita dapat menemukan kebenaran. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan mengikuti Yesus dalam hidup ini, Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan,
kita tidak hanya mengarahkan pandangan kita pada kehidupan di surga, tetapi terutama kehidupan di dunia ini. Karena Yesus justru datang ke dalam dunia ini untuk mengajak kita manusia membangun kehidupan kita bersama. Dan itu tidak mudah. Karena kita harus berani mengambil sikap dalam hidup ini. Karena di tengah-tengah masyarakat kita selalu saja ada orang yang tidak sejalan dengan kita, tidak sepemikiran dengan kita. Seperti yang saya katakan tadi, Raja Herodes dapat menjadi gambaran orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak untuk membangun hidup bersama, karena kita tahu Raja Herodes adalah seorang raja yang sangat otoriter. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita terwakili oleh para gembala atau terwakili oleh 3 orang majus dari timur, atau jangan-jangan kita juga terwakili oleh Raja Herodes. Kita lanjutkan perayaan ini dan mari kita berdoa semoga kita dapat membangun hidup bersama, hidup bersama dalam masyarakat kita sebagai wujud nyata dari peristiwa Natal, bahwa lewat peristiwa Natal Tuhan datang di tengah-tengah kita agar kita bersama dengan Tuhan membangun hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat, syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sekekat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Melalui Kristus Putranya Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Emmanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palung. Bagi para pelayan umat beriman, khususnya para pengurus Dewan Pastoral kita,
Semoga Tuhan senantiasa mendampingi mereka agar setia dan ikhlas mendarma baktikan tenaga serta pikiran untuk perkembangan umat beriman. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia. Semoga mereka lebih gigih memperjuangkan perdamaian dengan menghentikan segala pertikaian. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pengungsi dan orang-orang yang menderita karena bencana alam dan kekerasan. Semoga berkat mereka karya agung penjelmaan ini, mereka menikmati damai dan sejahtera yang sejati. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang telah mengambil bagian dalam suka dan duka pelayanan demi perkembangan paroki. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya atas mereka. Marilah kita mohon Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi keluarga-keluarga umat beriman di seluruh paroki. Semoga melalui perayaan Natal ini, Tuhan mencurahkan rahmat Natal atas mereka dan mendorong mereka semua hidup sesuai dengan janji perkawinan dan tuntunan iman. Marilah kita mohon Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi orang-orang muda di seluruh gereja. Semoga melalui perayaan ini, rahmat Natal bersinar dalam hati mereka, senantiasa hidup dalam damai dan kasih Allah, serta saling memperkuat iman sesama kaum muda di tengah gejolak kehidupan ini. Marilah kita mohon Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. untuk wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa pula untuk para ibu, khususnya ibu-ibu muda. Ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami, di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau kuatkan menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami, dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh harapan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Yesus selamat datang, hari lahirmu, lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan.
utusan, Selamat datang. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan. Dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi, sebagaimana Dia yang menjadi manusia hadir juga sebagai Allah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu yang menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putramu Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi, ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu
yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kirung kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Mari kita saling memberi salam damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon perhatian kita semua bahwa setelah komuni akan dijalankan kolekte untuk pembangunan gereja kita, gereja katedral. Makasih.
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi Kau datang bagiku. Walaupun sekarang tak tampak wujud-Mu, ya Tuhanku. Aku bergembira atas datang-Mu, dan lagu menyanyikan tembang merdu. Jika dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi penebus, ya Tuhanku. Para majus datang untuk menyembah sang bayi di palungan sang penebus. Dari timur jauh datang ke Betlehem, dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, ya Tuhanku. Bersorak-soraklah, hai putri Sion. Berkiranglah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang, dialah yang kudus dan juru selamat dunia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk mengikuti jejak-Nya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, dengan senantiasa siap bekerja sama dengan siapa saja untuk membangun hidup bersama, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa informasi dari paroki. Pengumuman paroki Minggu 25 Desember 2022. Yang pertama, disampaikan kepada umat bahwa misa harian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 18.30 dan pada hari Jumat 30 Desember 2022 pukul 12 ditiadakan. Yang kedua, jadwal misa malam tahun baru 2022 dan tahun baru 2023 Gereja Katedral Makassar. Malam tahun baru 31 Desember 2022, misa pukul 18.30. Tahun baru 2023, misa pertama pukul 6.30. Misa kedua pukul 8.30. Misa ketiga pukul 11. Misa keempat pukul 16.30. Misa kelima pukul 18.30.
Demikian pengumuman paroki. Terima kasih. Beberapa tambahan. Yang pertama, pengumuman yang tadi disampaikan bahwa misa harian pada hari Rabu dan hari Jumat pada pukul 18.30 hari Rabu dan pukul 12 siang hari Jumat hanya berlaku untuk minggu depan. Ya, jadi hanya ditiadakan yang minggu yang akan datang, tapi sesudahnya akan kembali seperti semula. Yang kedua, mari kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam persiapan dan pelaksanaan Natal di paroki kita di Gereja Katedral. Berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras menghadirkan suasana Natal baik di dalam maupun di luar gereja. Berterima kasih kepada semua pelayan liturgi dan yang mengatur sound system dan live streaming sehingga kita tidak hanya di gereja yang dapat menikmati, tapi juga saudara-saudara kita yang belum sempat datang ke gereja. Dan yang terakhir, sebagai pastor paroki dan sebagai ketua umum panitia pembangunan Gereja Katedral Makassar, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan umat yang terus-menerus boleh diperlihatkan kepada kami, khususnya melalui dana. Dan mari kita berdoa semoga proses pembangunan boleh berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selama ini memang agak lambat ya, karena ada masalah teknis dan juga karena alam tidak selalu mendukung. Kita berdoa semoga tahun depan, Natal tahun depan, kiranya kita sudah boleh merayakan Natal dalam suasana yang baru, suasana gereja yang baru, gereja baru yang disatukan dengan gereja lama. Jadi perlu umat pahami bahwa gereja kita yang lama akan tetap ada sebagaimana adanya kecuali bagian panti imam. Karena bagian panti imam akan dipindahkan ke belakang. Dan akhirnya secara pribadi dan mewakili kedua rekan saya, Pastor Frans dan Pastor Rustin, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Kiranya damai Natal selalu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Mari kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja
yang abadi. Amin. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 476. Oh dunia gembiralah dan sambut rajamu, Dia kibut terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
Ci, ci, ci. Lu, si, ci.
chi lu li ho chi lu chi 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 lu si lu si lu si chi lu si